Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Putri Aryana dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode asistensi. Bismillahirrahmanirrahim. An Rib'in Kola. Dari Ribe bin Hirasi berkata, Hada sana rojulun man bani amri annahu astadzana ala an-nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami bahwa ia meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi baitin. Sedangkan beliau berada di rumah. Qala. Dia berkata, bolehkah saya Qala aliju, bolehkah saya masuk? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lihodimihi. Kemudian Rasulullah bersabda pada pelayannya, Ajaruk illa haza fa'alimhu istizana. Keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara minta izin. Faqala, katakan kepadanya, Assalamualaikum ahad hulu. Ucapkan Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fasamihu arjulu faqala. Orang itu mendengar apa yang disabdakan beliau, maka ia mengucapkan Assalamualaikum ahadul. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Fa'adina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam padahola. Kemudian Nabi memberi izin kepadanya dan ia pun masuk. Next. Penjelasan syarah hadis. Seorang sahabat yang bernama Ribe bin Hirasi memberitakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Amir ingin bertemu dengan Rasulullah, hanya minta izin atau permisi saja, tidak memberi salam terlebih dahulu dengan ucapannya, bolehkah saya masuk? Nama seorang laki-laki Bani Amir di sini tidak disebutkan dalam ilmu hadis, disebut isim mubham, tetapi yang jelas dia seorang sahabat karena ia bertemu dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya melalui pembantunya atau asisten untuk memberi pengajaran bagaimana sebenarnya dalam Islam etika masuk ke rumah orang, yaitu memberi salam kepada penghuninya dan minta izin. Hal ini sudah menjadi kewajiban seorang nabi atau seorang guru ketika melihat ketimpangan atau kekeliruan yang dilakukan seorang sahabat atau murid segera diluruskan. Nabi bersabda kepada pembantunya, Ajaruk ila haza fa'alimhu istizana. Keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara minta izin. Asisten Rasul itu disuruh keluar.
berhadapan dengan tamu yang akan bertemu tersebut. Artinya antara pengajar dan yang diajar memang harus ada pertemuan secara langsung agar materi ajar dapat disampaikan dan dapat diterima dengan baik. Setelah bertemu dan bertatap muka, barulah dimulai proses pembelajaran. Lanjutan sabda beliau. Fakul lahu kul assalamualaikum ahadul. Ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Tetapi laki-laki tersebut mendengar pengajaran Rasul yang akan diberikan melalui asistennya. Lantas laki-laki tersebut melakukan memberi salam dan minta izin, kemudian diizinkan masuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang hampir sama juga dilakukan seorang sahabat ketika akan masuk rumah. Nabi tidak salam dan tidak minta izin sebagaimana dijelaskan. Nabi bersabda, Ajaruk fakul assalamu alaikum ahadul. Kembalilah, maka ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Itizan diperintahkan ketika akan masuk rumah orang lain, yakni gabungan salam dan minta izin. Misalnya assalamualaikum, permisi, atau bolehkah saya masuk, dan lain. Perintah juga disebutkan dalam surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu latakhulu buyutan khaira buyutikum hatta tastaqdisu watu salimu ala ahliha dalikum khaira lakum la'allakum tadhkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki orang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Tetapi jika di rumah tidak ada orang atau ke rumah sendiri, hanya diperintahkan memberi salam saja, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 61. Fa'iza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum tahyutah min andi wallahi mubarakatan toyiyatan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tiqilun. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang memberi salam. Kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi agar kamu memahaminya. Etika atau adab masuk ke rumah orang lain menggabungkan salam dan meminta izin. Sedangkan rumah sendiri hanya memberi salam saja. Memberi salam tentunya memberi penghormatan dari sisi Allah kepada pemilik atau penghuni rumah dengan ucapkan selamat atau doa selamat. Sebagai sunnah, pertemuan seorang muslim dengan muslim lain, atau salam terhadap para malaikat jika rumah itu kosong tidak ada penghuninya. Adapun minta izin masuk rumah merupakan keharusan karena rumah itu di bawah kekuasaannya. Di samping agar penghuni mengondisikan siap menerima tamu baik dalam berpakaian maupun lingkungan rumah. Karena barangkali ia sedang berpakaian rumah yang bebas, tak sopan dan tidak layak dipandang orang di luar rumah, atau kebersihan lingkungan rumah dan ketertibannya belum siap menerima tamu. Rasulullah bersabda dalam hadis, Innama ju'ila istizanu min ajli al-basar. Sesungguhnya disunahkan minta izin istizan untuk menjaga pandangan mata.
Dalam tradisi masyarakat, minta izin dilakukan dengan berbagai cara dan bahasa. Sebagian daerah dengan cara mengetuk pintu, dan sebagai yang lain dengan kata-kata dipahami. Di antaranya nuwun, nuwun sewu, permisi, dan permius. Adab minta izin etika hanya dilakukan ketukan 3 kali. Jika diterima dan dipersilahkan masuk, boleh masuk, dan jika tidak ada jawaban sebaiknya kembali saja sampai pada kesempatan lain. Rasulullah SAW bersabda, al-istizanu salasun fa'in udzina laka wa illa farji. Minta izin itu 3 kali. Jika diizinkan, kamu boleh masuk. Dan jika tidak, kembalilah. Next. Metode menyampaikan hadis di atas dalam konteks pendidikan adalah metode asistensi. Artinya, pengajaran masuk ke rumah orang lain diberikan oleh asisten Nabi, yakni pembantunya. Tidak langsung Nabi sendiri. Nabi mengajarkan kepada asistennya, dan asisten pengajaran kepada tamu yang ingin bertemu Rasulullah akan mengucapkan Assalamualaikum dan permisi, bolehkah saya masuk? Setelah itu baru diizinkan masuk. Pelajaran yang dipetik. Pembelajaran adab masuk rumah orang lain, mengucapkan salam dan minta izin maksimal diulang 3 kali. Mengajarkan adab masuk ke rumah orang lain bagi tamu yang belum paham tentang adab dalam Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran dalam bentuk asistensi dan tim testing sesuai dengan bidang keahlian atau sub-bidang keahlian. Yang terakhir, metode pembelajaran salam dengan metode demonstrasi dan eksperimen lebih efektif. Biografi singkat perawi hadis. Riba bin Al-Abasir, nama panggilannya Abu Maryam Al-Kufi, tabin besar di Kufa, wafat pada tahun 100 Hijriah. Beliau dikenal seorang yang patuh agama dan tidak pernah sombong. Ribain meriwayatkan hadis dari seorang sahabat dari Bani Amir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.